Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gender dalam sastra yang dikaitkan dengan kebudayaan. Seperti yang sudah kita ketahui, konstruksi gender berbeda dengan jenis kelamin. Jika jenis kelamin bersifat biologis, maka konstruksi gender bersifat ideologis dan dibentuk oleh kebudayaan. Perempuan memiliki rahim, dapat melahirkan dan menyusui, itu adalah ketetapan biologis. Sementara perempuan dikatakan lemah, harus bekerja di rumah, tidak logis, itu semua adalah konstruksi gender bentukan budaya patriarki. Yang ada kalanya melahirkan ketidakadilan gender khususnya bagi perempuan. Sebagai ilustrasi, kita akan menyimak cuplikan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang merupakan adaptasi dari novel karya Buya Hamka. Cuplikan film ini akan menggambarkan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Seperti apa bentuknya? Mari kita simak. Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah beringat, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersudu di itu, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak kumidi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu, sebagaimana teguhku dahulunya memegang cintaku. Itulah sebabnya, dengan segenap ridho hati ini, kau kubawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi kemudian, bukan dirinya yang kembali pulang, tetapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu, sebagai seorang sahabat pula, kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Zainuddin, itukah keputusan yang kau berikan kepadaku? Tidak,
Saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya, saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin. Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Kau mesti pulang kembali kepadamu. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu asal. Negeri Minangkabau beradat. Itu tadi cuplikan adegan ketika Zainuddin berusaha untuk membalas rasa sakitnya pada Hayati. Melalui ucapan-ucapannya, Zainuddin ingin menegaskan siapa dirinya dan siapa Hayati. Sebagai seorang laki-laki, Zainuddin menempatkan dirinya sebagai korban dari sebuah sistem kebudayaan masyarakat Minang. Zainuddin dianggap bukan orang Minang, sementara adat mengharuskan Hayati menikah dengan lelaki Minang Tulen. Ketidakadilan yang ditimpakan kepada Zainuddin sehingga menjadikannya harus kehilangan cintanya, kemudian serta-merta melimpahkan kesalahan kepada Hayati tanpa memahami situasi yang dihadapi oleh Hayati sendiri. Zainuddin mengklaim perempuan mudah melupakan kesalahannya sendiri walaupun itu besar, tapi begitu tajam mengingat kesalahan dan kejahatan laki-laki meskipun itu sangat kecil. Hal ini tentu tidak mendasar. Selama berpisah dengan Zainuddin, Hayati sebenarnya juga menanggung derita yang sangat amat besar. Dia harus menikah dengan orang yang tidak dicintainya hanya lantaran adat yang mengharuskannya untuk menikah. Adat Minang memang dikenal bersistem matriarki, yaitu garis keturunan yang didasarkan pada ibu. Perempuan mendapat keistimewaan dengan memperoleh warisan dan hak-hak lain yang jauh lebih besar dibanding laki-laki. Hanya saja, sistem ini tidak diaktualisasi secara relevan. Nasib seorang gadis Minang sangat ditentukan oleh ninik mamaknya dan Datuk Rajo Panghulu yang kesemuanya adalah laki-laki. Jadi, dalam sistem matriarki sekalipun, dominasi laki-laki masih saja terjadi. Ketidakadilan inilah yang dialami oleh Hayati. Sementara Zainuddin gagal memahami situasi adat yang kemudian membuatnya melampiaskan kekesalannya hanya pada Hayati. Hayati mengalami ketidakadilan gender ganda. Yang pertama dari adat. Yang kedua dari Zainuddin yang walaupun berusaha untuk melawan adat Minang, tapi yang terjadi justru menempelkan stereotip jahat yang dialamatkan pada diri Hayati. Penolakan Zainuddin adalah bukti superioritasnya sebagai lelaki yang merasa dapat bertahan dari kerasnya belenggu adat. Bahkan dalam kata-kata terakhirnya, Zainuddin mengatakan, "Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa." Status janda yang menempel pada diri Hayati menjadikan Zainuddin memberikan label bahwa janda adalah sisa. Seolah-olah perempuan adalah makanan. Seolah-olah perempuan adalah benda yang dapat diobjektifikasi oleh laki-laki. Dari adegan di atas kita bisa melihat bahwa perempuan akan selalu menjadi korban stereotip yang menempatkannya sebagai makhluk yang lemah, silau oleh harta, tidak setia, dan dibelenggu oleh adat. Sekalipun belenggu adat itu betul-betul terjadi, laki-laki patriarki bukan berusaha untuk mengoreksi adat tersebut, melainkan justru menyalahkan perempuan atas kelemahannya. Demikian pembelajaran kita. Pahami bahwa ketidakadilan gender akan muncul dari mana saja. Dan tugas kita adalah mengoreksi dan mengevaluasi fenomena tersebut agar manusia berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan.